Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Rahmi Laila Hiburan dan Dakwah kali ini ingin menyoroti tentang satu tema yang cukup menarik untuk kita angkat ke permukaan terkait dengan keajaiban Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia masa kini sampai ila yaumil qiyamah. Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa artinya berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia sampai hari kiamat dan dipandang beribadah membacanya. Demikianlah definisi Al-Quran secara terminologi dan secara istilahi. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang satu-satunya yang masih utuh dan terjaga keasliannya sampai hari ini karena Al-Quran telah menjamin kemurnian Al-Quran di dalam kalamnya sendiri, di dalam Al-Quran sendiri. Jadi bagaimana keajaiban dan keutamaan Al-Quran, kelebihan Al-Quran, keajaiban Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Pertama, Al-Quran adalah kemurniannya terjaga. Al-Quran sendiri telah menantang 1400 tahun yang lalu untuk bisa membuat satu surat saja di dalam Al-Quran. Satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Allah sendiri telah menantang seluruh umat manusia sejak 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai atau memalsukan bahasa seperti bahasa Al-Quran. Karena Allah sendiri telah menjamin kemurnian dan keaslian Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat ilmiah. Di dalam Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. 80% lebih di dalam Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah dan tidak ada satupun fakta-fakta ilmiah yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga banyak para pakar-pakar, pakar botani, pakar zoologi, kemudian pakar embriologi itu masuk Islam karena mengakui kebenaran Al-Quran. Nabi sendiri adalah seorang ummi yang tidak pernah membelah lautan, seorang ummi yang tidak pernah melakukan perjalanan laut, seorang ummi yang tidak pernah mempelajari tentang embriologi maupun biologi, tidak pernah mempelajari tentang fisika. Beliau hanya berdagang mengikuti paman beliau. Tetapi di dalam Al-Quran tertulis dengan begitu terstruktur mengenai biologi, embriologi, fisika dan gejala-gejala serta fakta-fakta ilmiah yang lainnya, yang semua itu dapat dibuktikan secara ilmiah pada abad ke-19. Seperti embriologi, proses terjadinya manusia dari segumpal darah setetes mani kemudian menjadi janin, dijelaskan dan diungkapkan di dalam Al-Quran secara begitu detail, sehingga tidak ada kesalahan pun sedikit pun setelah ditemukan secara ilmiah fakta-fakta ini. Dan ini mencengangkan para pakar. Tidak mungkin seorang nabi yang ummi bisa menjelaskan dan mendeskripsikan dengan begitu detail dan terstruktur bagaimana rentetan-rentetan peristiwa embriologi yang ada di dalam rahim, bagaimana peristiwa-peristiwa fisika yang begitu hebat tidak mungkin bisa dijelaskan dengan begitu akurat, dengan begitu sempurna oleh seorang yang ummi, yang tidak pernah belajar tentang biologi, embriologi, fisika, tentang laut, tetapi bisa menjelaskan dan mendeskripsikan dengan begitu detail, akurat dan terstruktur dan sistematis, kecuali kalau Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenyataan inilah maka banyak para pakar angkat tangan dan mengakui bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah memiliki susunan dan jumlah yang sangat relevan
jumlah-jumlah yang ada di dalam Al-Quran terkait satu dengan yang lain. Misalnya jumlah neraka, kemudian jumlah surga, kata surga dan kata neraka, kata siang dan malam, gunung dan laut. Itu jumlah dan bilangannya sangat relevan satu dengan yang lain. Tidak ada ayat yang bertabrakan satu dengan yang lain. Jadi sulit dan susah sekali kita akan menemukan pemalsuan di dalamnya. Karena demikian akurat baik secara matematis maupun secara fisika. Oleh karena itu Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang memiliki keakuratan bahasa dan keakuratan kalimat. Kemudian yang keempat, kebenaran akan berita-berita gaib. Al-Quran selain sebagai pedoman juga menceritakan tentang kebenaran berita-berita gaib, terutama tentang surga, kemudian tentang neraka dan sebagainya, alam kubur, di mana ini dibuktikan oleh orang-orang yang telah mengalami mati suri. Mereka diperlihatkan surga, mereka diperlihatkan tentang neraka, diperlihatkan tentang siksa kubur dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah berita yang benar, bahwa kabar-kabar di dalam Al-Quran tentang cerita-cerita gaib atau peristiwa-peristiwa gaib itu benar adanya, bukan karangan-karangan semata. Oleh karena itu Al-Quran ini merupakan salah satu kitab suci yang tidak bisa terbantahkan. Kemudian apalagi pemirsa channel Rahmi Nela Hiburan dan Dakwah, Al-Quran adalah satu-satunya teks di dunia ini. Saya akan ulangi lagi, Al-Quran adalah satu-satunya teks di muka bumi ini yang melegitimasi dirinya tidak ada kesalahan di dalamnya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia sudah melegitimasi dirinya akan kebenarannya. Dan satu-satunya teks yang menantang seluruh umat manusia untuk menyerupai dirinya adalah Al-Quran. Tapi sampai saat ini Al-Quran tidak bisa ditiru karena Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat indah, gaya bahasa dan retorika yang tidak akan pernah bisa ditiru karena susunannya begitu unik dan hanya datang dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri di awal-awal surat Al-Baqarah menyatakan la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Satu-satunya teks yang membenarkan dirinya secara begitu akurat cuma ada di dalam Al-Quran. Dan inilah yang menunjukkan keutamaan dan keunikan Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain. Kemudian Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang masih bisa kita lihat dan kita nikmati sampai saat ini. Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi yang terbesar. Mukjizat Nabi yang terdahulu tidak bisa kita lihat saat ini. Mukjizat Nabi Musa yang membelah lautan, kita tidak bisa melihatnya saat ini. Kemudian Nabi Daud yang melunakkan besi, kita tidak bisa melihatnya saat ini. Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang, kita tidak bisa melihatnya saat ini. Kemudian Nabi Soleh yang mengeluarkan unta dari balik batu, kita tidak bisa melihatnya saat ini. Tetapi Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang sampai saat ini bisa kita saksikan, bisa kita baca, bisa kita pegang. Dan inilah keutamaan dan keunikan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Inilah keajaiban yang dimiliki Al-Quran dan menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa, bukan ciptaan atau bukan puisi-puisi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang Nabi yang ummi bisa mengarang Al-Quran yang demikian akurat, yang demikian terstruktur dan demikian sistematis. Gaya bahasa dan retorika Al-Quran tidak bisa ditiru dan disamai oleh pakar-pakar linguistik pada masa dahulu maupun sampai masa kini. Demikianlah pemirsa channel Rahmi Nela Hiburan dan Dakwah, bagaimana keajaiban Al-Quran yang demikian begitu mengagumkan, yang satu-satunya yang tidak bisa ditiru dan disamai oleh pakar linguistik masa kini maupun masa yang akan datang. Keakuratan dan kestrukturan Al-Quran di dalam gaya bahasanya sungguh mengagumkan dan memukau para pakar. Dan fakta-fakta ilmiah di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah pada masa kini. Dan itulah yang menjadikan Al-Quran ini semakin yakin bahawa dia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia sampai hari kiamat. Demikianlah channel
channel Rahmi Naila Hiburan dan Dakwah. Cukup sekian bagaimana keajaiban Al-Quran. Semoga menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.